Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mengawali pembelajaran hari ini mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terlebih dahulu silakan berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Kain satu orang. Silakan. Ayo Kain. Bapak bisa dulu ya. Ahmad Al-Farabi, Alika, Amira, Darin, Didan, Dia. Kita akan membahas tentang kewajiban ya seorang muslim, bukan seorang muslim tapi semua muslim yang hidup ya, kepada muslim yang sudah meninggal dunia, di mana ada 4 kewajiban yang harus ditunaikan oleh muslim yang hidup, yang masih hidup kepada muslim yang sudah meninggal dunia ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah mematikan, kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Inilah hak muslim ya yang masih hidup kepada muslim yang sudah meninggal. Nah, pada kesempatan ini ya Bapak akan menjelaskan tentang tata cara mensolatkan jenazah. Ya, kira-kira ada yang pernah melihat gak sholat jenazah? Atau ada yang pernah melakukan tidak sholat jenazah? Coba siapa yang pernah melakukan sholat jenazah? Oke. Nah, dalam pelaksanaan sholat jenazah ada perbedaan tidak? Perbedaannya apa? Dalam niat. Kemudian apa lagi? Tidak ada ruku. Betul. Selain itu apa lagi? Tidak ada sujud. Apa lagi? Tidak ada sujud di antara dua sujud. Kemudian bacaannya sama atau berbeda? Beda. Perbedaannya dari mana? Perbedaannya dari mana? Kalau untuk laki-laki, mayat laki-laki membaca terakhirnya apa? Ha atau hu? Untuk laki-laki? Ha atau hu? Ha atau hu? Hu. Kalau untuk perempuan terakhirnya ha. Ya, itu ya. Kemudian untuk apa? Kita harus mempelajari sholat jenazah ini. Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar sholat jenazah? Apa sholat jenazah ini? Apa? Bukan? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, kalau tidak tahu, mari kita simak ya. Pada kesempatan hari ini, ya pembahasan yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian sholat jenazah. Ya, kalau melihat kepada dua kalimat ini, ya sholat dan jenazah, berarti ada dua pengertian. Pertama pengertian sholatnya, yang kedua pengertian jenazahnya. Yang kedua adalah syarat sholat jenazah. Ya, setiap sholat yang 5 waktu itu juga ada syaratnya, ya kan? Ada syarat dan rukunnya.
Begitupun juga ya melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar apa? Agar sholat jenazah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada rukun sholat jenazah. Kalau bicara rukun berarti sesuatu hal yang harus ada, berarti apa? Harus wajib ya, harus ada. Kemudian bacaan sholat jenazah. Nah ini nanti ya, tadi kan ada perbedaan. Bacaan untuk jenazah laki-laki, bacaan untuk jenazah perempuan. Kita lihat nanti perbedaannya di kalimat apa ya. Kemudian tata cara sholat jenazah. Tadi sebagian yang kalian sudah pernah melaksanakan atau melihat bagaimana cara melaksanakan sholat jenazah yang baik dan benar ya. Ingat, ini adalah ilmu yang dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada yang meninggal, pasti ini ya kan, ada yang namanya mensolatkan jenazah. Kemudian yang keenam adalah hikmah sholat jenazah. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Hikmahnya apa yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sholat jenazah? Ya, oke. Tadi pengertian sholat jenazah. Ada kalimat sholat, ada kalimat jenazah. Apa itu sholat? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Hah? Apa itu sholat? Berharap kepada Allah. Apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Berdoa, betul ya. Doa kepada siapa? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada lagi? Perempuannya apa? Oke, dilakukan dari awal, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan kalimat salam. Ya. Kemudian jenazah. Apa itu jenazah? Mayat, betul. Apalagi? Orang yang meninggal, betul. Apalagi? Manusia apa? Manusia yang sedang memiliki nyawa. Ya, oke. Jadi tadi sholat ada yang mengatakan doa, betul. Ya, atau tadi diawali dengan takbiratul ihram, ya, dan diakhiri dengan salam. Kemudian jenazah. Jenazah itu apa? Orang yang sudah meninggal di dunia, ya, orang yang sudah tidak memiliki nyawa atau ruh, ya. Oke. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk siapa? Untuk jenazah, untuk orang yang meninggal, ya. Siapa? Yaitu jenazahnya orang muslim, ya. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disalati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum fardu kifayah. Jelas ya? Jadi hukumnya apa? Fardu kifayah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Oke, kalau sebagian sudah melakukan, maka sebagian lagi menjadi gugur, ya. Tetapi kalau misalkan tidak dilaksanakan sama sekali, menjadi dosa semuanya. Nah ini, ya. Jadi fardu kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Tetapi bila sudah dilakukan oleh satu orang muslim yang lain, maka kewajibannya menjadi gugur. Ya. Nah, misalkan begini, dalam suatu daerah, dalam suatu kampung ada yang meninggal, di mana semuanya beragama Islam atau Muslim, dalam satu kampung tersebut tidak melaksanakan sholat jenazah, maka hukumnya menjadi dosa bagi semua yang ada di kampung tersebut. Tetapi kalau misalkan ada yang melaksanakan, maka menjadi gugur kewajiban itu, menjadi tidak berdosa karena ada yang melaksanakan. Ya.
Kemudian syarat sholat jenazah, ya. Syarat sholat jenazah adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat jenazah. Jika tidak terpenuhinya syarat tersebut, menyebabkan sholatnya tidak sah. Adapun syarat-syarat sholat jenazah adalah satu, ya, nih, seseorang yang akan menjalankan sholat jenazah harus memenuhi syarat-syaratnya seperti pada sholat yang lain. Ya, ini syarat utamanya, kan? Ketika kita mau melaksanakan sholat wajib ataupun sholat jenazah, syarat pertamanya itu sama. Apa? Yaitu bersih, suci. Dari apa? Dari hadas dan najis. Menghilangkannya bagaimana? Kalau hadas, untuk menghilangkan hadas dengan cara berwudu. Ya. Kalau untuk najis, mandi. Ya. Kemudian menutup aurat dan juga menghadap ke kiblat. Ya. Tidak boleh aurat kita terbuka ketika akan melaksanakan sholat, baik itu sholat yang wajib yang waktu ataupun sholat jenazah. Yang kedua, sholat dilakukan sesudah jenazah selesai dimandikan atau dikafani. Berarti rangkaian sholat jenazah ini termasuk rangkaian nomor berapa? Nomor 3. Ya, karena 1 memandikan, 2 mencapani, 3 mensolati atau mensolatkan. Ya. Yang ketiga adalah jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang-orang yang menyalakannya, ya, di menghadap kiblat. Nah, nanti ada perbedaan juga, ya, perbedaan dari posisi imam. Bagaimana posisi imam ketika dihadapkan dengan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Ya, oke. Rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara berurutan dalam sholat jenazah. Jika tidak dipenuhi salah satu rukun sholat jenazah tersebut, menyebabkan tidak sah sholatnya, tidak dianggap menjalankan jenazah. Ya. Jadi rukun ini harus berurutan, tertib. Ya. Tidak boleh kita mencret-mencret. Misalkan pertama dari niat, ya, langsung misalkan kedua jenazah, ya, itu nggak bisa. Kalau seperti itu berarti dianggap tidak sah sholat jenazahnya. Ya. Nah, apa sih rukun sholat jenazah? Rukun yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu dan tidak ada mampu dan sujud. Ya. Berdiri bagi yang mampu. Yang tidak mampu berdiri boleh melaksanakan sholat jenazah? Boleh tidak? Boleh? Oh, boleh, jelas. Kan? Ya. Kemudian yang kedua membaca niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Sholat jenazah pun juga sama. Ya, itu. Mau sholat wajib pun juga harus sama, ada niatnya. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, setelah niat, yang ketiga adalah membaca takbir. Berapa kali? 4 kali. Inilah salah satu pembeda antara sholat jenazah dengan sholat yang 5 waktu. Berapa kali takbirnya? 4 kali. Sementara dalam sholat yang 5 waktu yang wajib itu pertama hanya 1 kali. Ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya, baca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, ingat, setelah membaca surat Al-Fatihah tidak diperbolehkan membaca surat dan membaca surat setelahnya. Tetapi setelah membaca Al-Fatihah adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam pelaksanaan membaca sholawat, ya, ada 2 pilihan. Boleh yang sholawatnya panjang
ataupun sholawatnya yang pendek. Bebas, ya silakan. Kemudian mendoakan jenazah setelah takbir ketiga dan keempat. Nah tadi disinilah ada perbedaan, ya. Jadi perbedaan pertama pada niat, yang kedua perbedaan kepada doa. Perbedaannya untuk laki-laki apa, untuk perempuannya apa, ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah salam dengan posisi berdiri. Ingat, salat jenazah dilakukan itu berdiri. Tadi tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Ya. Oke. Lanjut. Bacaan salat jenazah. Ya. Sudah ada yang hafal bacaan salat jenazah? Mulai dari niat, baca Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat dan membaca doa untuk jenazah. Ya, sudah ada apa? Belum. Oke, kalau tidak belum, kita lihat sini. Sholat jenazah dapat dilakukan terhadap satu jenazah atau lebih. Demikian juga hanya orang yang menyalatkan jenazah pun boleh sendirian ataupun berjamaah. Seorang jenazah atau lebih boleh disalatkan berulang kali, misalnya secara bergantian. Ya, jadi salat jenazah itu boleh dilakukan beberapa kali, baik dilakukan secara individu ataupun secara berjamaah. Ya, betul. Setelah terpenuhi semua syarat, hendaknya orang yang akan menyalatkan jenazah berdiri menghadap jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, coba di sini perhatikan. Apabila jenazahnya laki-laki, hendaknya imam berdiri di dekat apa? Dekat kepalanya. Sementara apabila jenazahnya perempuan, hendaknya imam berdiri di dekat pinggang. Nah, ini, kan? Ya. Sementara itu para makmum tetap berdiri di belakang imam. Ini posisinya. Jelas ya? Kalau posisi imam, ya, jenazahnya laki-laki berarti di kepala, sejajar dengan kepala. Tapi kalau jenazahnya perempuan, posisi imam sejajar di pinggangnya. Ya. Lihat gambar di sini. Ya. Ada perbedaan nggak? Ada ya? Ini ibaratnya gambar ini menunjukkan jenazah perempuan. Posisi imam berarti ada di pinggang. Ya. Sementara untuk jenazah laki-laki, ini kepalanya ini imam. Ya. Sejajar dengan kepala. Untuk makmum sama posisinya di belakang. Ya. Tidak mengikuti, misalkan karena ini imamnya di sini, makmum semua di sini. Sana sementara di situ kosong enggak. Ya. Gitu. Untuk makmum tetap mengisi barisan yang kosong atau saf yang kosong. Oke, setelah imam dan makmum menempatkan diri pada posisi yang benar, salat jenazah dimulai dengan urutan dan bacaan salat jenazah sebagai berikut. 1. Ya, niat. Ini perbedaannya. Ya, niat untuk jenazah laki-laki dan niat untuk jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lagi dulu. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Ini untuk jenazah laki-laki. Sementara untuk jenazah perempuan adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Ada perbedaan enggak? Ya, perbedaannya dari mana ini? Perbedaan niat salat jenazah untuk laki-laki dan perempuan terletak pada kalimat ala hadal mayyiti. Ini bukan lagi. Sementara untuk perempuan hadhil mayyitati. Ya, awas jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Misalkan mayatnya laki-laki baca hadhil mayyitati. Ya, maka ini harus benar-benar kita tahu ya. Apa?
Ya, jangan sampai nanti ketika pelaksananya ikut terbalik. Ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah yang kedua. Ya. Surat Al-Fatihah ini sudah apa semua kan? Ya. Ya, pasti kita sudah hafal karena kita sudah biasa membaca surat Al-Fatihah minimal sehari berapa kali? Hah? 17 kali 17 rakaat dalam sholat yang wajib dan 5 waktu. Ya. Kemudian membaca sholawat. Ini, ya. Pak, sholawatnya mau yang mana? Boleh mau yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Stop, boleh. Ya. Atau misalkan Allahumma sholli sholatan kamil atau wassalim salaman kamal, silakan. Ya. Tetapi umumnya kebanyakannya ini membaca sholawat ini. Ya. Sholawat ketika melaksanakan sholat yang 5 waktu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, itu. Lanjut, kemudian ya, setelah membaca sholawat, ya, takbir ketiga. Ya, takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah. Ya, nih doanya. Ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ini ditunjukkan untuk jenazah berjenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena di sini ada kalimat hu. Kalau untuk perempuan akan dirubah menjadi Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Paham ya? Ada perbedaan? Oke, perbedaannya pada kalimat apa? Dan hu. Kalau hu untuk jenazah laki-laki, kalau ha untuk jenazah perempuan. Ya. Kemudian setelah takbir keempat membaca doa lagi. Ya, ini doa terakhir. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya. Ini kalau kalimat hu berarti menunjukkan siapa? Untuk jenazah laki-laki. Kalau untuk perempuan dirubah menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtina ba'daha waghfir lana wa lahu. Mau sampai sini boleh atau mau dilanjutkan? Wal ikhwani alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Kemudian hikmahnya. Ya. Hikmah sholat jenazah. Yang pertama adalah menunjukkan perhatian Islam kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Ya. Orang yang meninggal itu musibah atau kebahagiaan? Musibah. Ya, itu. Nah, untuk menunjukkan rasa empati kita, sama-sama sedih bukan? Maka kita melakukan apa? Sholat jenazah. Yang kedua, akan tercipta hubungan silaturahmi yang lebih erat antara orang yang bertaziah dengan keluarga yang terkena musibah. Yang kedua, Pak, untuk membuat erat tali silaturahmi antara orang yang terkena musibah dengan kita yang bertaziah. Ya. Dan yang ketiga adalah menunjukkan solidaritas antar umat Islam satu dengan yang lainnya. Kan? Karena kenapa?
Karena semuanya kita yang ada di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, ya kan, pasti akan mengalami yang namanya mati atau kematian. Dan betul. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna. Apabila ajal telah sampai kepada diri kita, maka ajal tersebut, maut tersebut tidak bisa kita dahulukan dan tidak bisa kita diakhirkan. Ya Allah, jangan dulu kau ambil nyawa. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, karena kalau sudah waktunya meninggal pasti akan meninggal. Kemudian yang keempat adalah keluarga yang terkena musibah dapat terhibur dengan adanya kajian sehingga dapat mengurangi beban kesedihan. Kesedihan untuk siapa di sini? Ya, kesedihan untuk orang yang meninggal. Ya, itu. Supaya apa? Supaya kesedihan yang tidak berlarut-larut. Ya, kita datang bertanya itu untuk menghibur, memberikan kebahagiaan, bukan menambah kesedihan kepada orang yang sudah meninggal. Ya, oke. Ini di sini ada video, ya, ada video tentang pelaksanaan sholat jenazah. Coba nanti cermati ya oleh kalian, karena setelah ini akan kita praktekkan. Coba diperhatikan ya, karena nanti kita akan praktekkan. Setelah ini dibagi 4 kelompok mempraktekkan tentang cara sholat jenazah. Ya. Perhatikan di sini semuanya. Tentang tata cara sholat jenazah. Sebelum kita memulai sholat jenazah, maka kita perlu untuk memperhatikan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Apabila jenazah yang disolati oleh laki-laki, maka posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka posisi imam berada pada perut jenazah sejajar dengan berdiri istiqomah. Di perbedaan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki selesai melaksanakan sholat jenazah. Demikian sahabat video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah itu tadi ya, kita sudah menyimak ya bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah ya, dilakukan dengan cara berdiri. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat awal, tidak ada tahiyat akhir. Ya, yang ada hanya melakukan apa? Takbir, membaca kalimat takbir Allahu Akbar sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Dan di tiap-tiap takbir itu bacanya berbeda. Takbir pertama misalkan niat dulu. Coba perhatikan lagi ya. Kita niat dulu. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Setelah niat kemudian membaca kalimat takbir Allahu Akbar ya. Setelah itu kemudian membaca apa lagi? Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, bacaan mulai dari niat sampai terakhir doa untuk jenazah itu tidak disuarakan, ya kan? Dibaca pelan, tidak kencang, ya, tetapi dibaca pelan, ya. Maksudnya tidak seperti sholat seperti biasa. Kan ada imam, ada makmum. Kalau imam kan sholat rakaat pertama dan kedua membaca Al-Fatihah itu secara jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tidak ada amin kan? Ya, kalau mau amin boleh, tapi sendiri. Setelah Al-Fatihah kemudian apa lagi? Baca takbir lagi. Allahu Akbar. Ya, setelah takbir kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh sampai situ? Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Doanya, doa untuk apa? Doa untuk jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah itu takbir lagi. Allahu Akbar. Doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ucap lagi dulu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taqina ba'daha wa ghfir lana wa lahu. Setelah selesai kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebiasaannya kalau sudah salam ada yang melanjutkan apa? Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk jenazah. Nah, itulah ya rangkaian tata cara tentang sholat jenazah. Ya, oke, paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Ya, paham ya? Kalau paham, kita akan melakukan prakteknya. Ya, praktek melaksanakan sholat jenazah. Ya, prakteknya baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Ya, itu. Tapi nanti minggu depan. Ya, minggu depan kita akan melaksanakan praktek tata cara sholat jenazah. Nah, oleh sebab itu, KM, mana KM? Ya, KM tolong dibentuk. Ya, ini berarti kan 29 ya. 24 berarti dibuat menjadi 4 kelompok. Satu kelompok masing-masing terdiri dari 6 orang. Ya, 6 orang. Nanti minggu depan akan mempraktekkan tentang apa? Tentang sholat jenazah. Ya, paham? Oke, tulis. Ya, perihal tentang materi yang tadi Bapak sampaikan. Satu, mulai dari apa yang dimaksud dengan sholat jenazah. Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan syarat sholat jenazah. Yang ketiga, sebutkan rukun sholat jenazah. Yang keempat, tuliskan bacaan niat sholat jenazah. Yang kelima, tuliskan hikmah dari sholat jenazah. Silakan ditulis dulu soalnya. Ya, tulis dulu soalnya. Silakan. Ya, kemudian langsung diisi. Ya, silakan. Ya. Yo, tulis dulu soalnya. Ya. Terkait dengan tadi materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya. Kita dulu ya, pengertiannya apa, gitu kan? Kemudian syaratnya apa, rukunnya apa, bacaannya apa, ya? Kemudian hikmahnya apa.
silakan dikumpulkan tugasnya. Ya, kumpulkan. Ya, kumpulkan oleh KM. Kumpulkan tugasnya. Ayo, kumpulkan tugas. Ayo, kumpulkan tugasnya. Ya. Ya. Baik, ya. Kalau sudah kumpulkan semuanya sudah mengerjakan, ya. Nanti Bapak akan cek hasil dari kalian, ya. Apakah sudah bisa menjawab semua dari pertanyaan ini atau belum, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab pertanyaan dari 5 soal ini, ya. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran akan tanyakan dulu nggak terkait dengan materi ini, ya. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akan simpulkan, ya bersama-sama mulai dari pengertian bahwa pengertian salat jenazah adalah salat yang dilakukan kepada seorang muslim yang meninggal dunia, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa maupun tua. Tadi salat jenazah hukumnya apa? Tadi fardu kifayah. Ya, apabila dilaksanakan oleh sebagian maka menjadi tidak berdosa, tetapi apabila tidak dilakukan sama sekali maka menjadi berdosa. Kemudian ada syaratnya. Syarat sholat jenazah ada berapa? Tiga. Satu, suci dari hadas dan najis. Ya, itu bersih pakaian, bersih tempatnya, ya. Kemudian apa lagi? Menutup aurat. Yang kedua apa lagi? Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Yang selanjutnya ada rukun salat. Rukun salat apa? Satu, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat. Yang ketiga terdiri dari 4 kali takbir. Yang kelima membaca Al-Fatihah. Yang keenam membaca sholat. Yang ketujuh membaca doa. Yang kedelapan membaca doa lagi. Yang terakhir adalah ucapan salam. Ya, itu. Kemudian niatnya. Kalau untuk laki-laki membaca kalimat hadal mayyit, kalau untuk perempuan hadhil mayyit. Namanya kalau untuk laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk perempuan firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa untuk mayat laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa lahu. Setelah itu kemudian ucapan salam. Ya, baik. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah kita laksanakan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa minggu depan kita akan laksanakan tata cara atau praktek sholat jenazah. Baik, sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan KM pimpin lagi untuk berdoa. Istiadat Bismillahirrahmanirrahim.